Shalom, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kembali kita mendapat kesempatan untuk menerima berkat Tuhan, yaitu firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, segala puji syukur, kebesaran dan kehormatan bagimu. Kembali kami naikkan ucapan syukur bahwa Engkau masih memberi kesempatan di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini, firman-Mu masih terus dicurahkan. Terpujilah nama-Mu, karena kami yakin dan percaya firman itu menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami mau menikmati berkat-Mu. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pada kesempatan ini, kita akan melihat tentang wajib dikerjakan. Wajib dikerjakan. Kita akan melihat Keluaran 20 ayat yang ke-12 dan dilanjutkan Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyinya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadanya. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Nah, ayat yang kedua dalam Efesus 6, saya bacakan baik dari King James Indonesia maupun dalam terjemahan lama. Kita akan melihat King James Indonesia, hormatilah bapak dan ibumu, inilah hukum yang pertama dengan suatu janji. Dalam terjemahan lama, hormatkanlah ibu bapakmu, maka itulah hukum yang pertama dengan suatu perjanjian. Nah, kalau namanya wajib dikerjakan, itu tidak ada pilihan lain. Ya harus dikerjakan. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau kita menghormati orang tua, itu hukum yang pertama. Padahal kita tahu hukum yang pertama itu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, kita melihat Tuhan menurunkan 10 hukum dalam 2 loh batu. Hukum yang pertama sampai yang keempat itu tentang hubungan manusia dengan Allahnya. Dalam loh batu yang kedua, hukum yang kelima sampai yang ke-10 itu tentang manusia kepada sesamanya. Nah, tapi di hukum yang pertama dikatakan jangan ada padamu Allah lain. Di loh batu yang kedua, yang pertama hormatilah ibu dan bapakmu. Nah, jadi kita melihat betapa penting tentang menghormati ibu dan bapak, ya. Haleluya. Kita melihat sekarang, saudaraku, hukum yang pertama, ya. Romawi 1, orang tua wakil Allah. Sebab kita melihat di sini disebut hukum yang pertama. Nah, orang tua wakil Allah sebab hidup si anak hampir seluruhnya tergantung dari orang tuanya. Hampir seluruhnya. Istimewa kalau baru lahir 100% tergantung dari orang tua. Nah, tidak ada pilihan yang lain. Minum nggak bisa, permisi bicara, kencing nggak bisa ganti, buang air besar juga nggak bisa. Jadi semuanya tergantung penuh dari orang tua. Nah, memang saudaraku, sejak lahir, ya, orang tua yang menyediakan segala yang dibutuhkan si anak. Nah, ini perhatikan baik-baik si anak. Orang tua yang menyediakan
segala yang dibutuhkan si anak. Mari kita lihat 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat yang ke-14. Dikatakan demikian, sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Ya. Jadi anak-anak dari lahir sampai menikah itu semua kebutuhan dipersiapkan oleh orang tua. Istimewa dalam masa-masa pertumbuhan 1 sampai 12 tahun begitu masih ada kalau anak mungkin karena ekonomi orang tuanya sangat miskin, dia sampai berjualan dan lain sebagainya itu, tapi sedikit ya, sedikit itu yang terjadi. Nah, jadi sejak lahir seluruh kebutuhan memang orang tua yang mencukupkan. B. Orang tua mencintai anak-anaknya biasanya lebih dari anak-anak mencintai orang tuanya. Jadi orang tua mencintai anak-anak biasanya lebih dari anak-anak mencintai orang tua. Ya. Sekarang begini, dari mana cinta ini bisa didapat? Ini adalah sisa-sisa kemuliaan Allah. Jadi sisa kemuliaan Allah, Allah mempercayakan anak kepada orang tuanya. Ya. Di dalam kitab Roma 3:23, Roma 3:23 dalam terjemahan lama dikatakan sebab sekaliannya sudah berbuat dosa dan kurang kemuliaan daripada Allah, bukan hilang, kurang. Dalam terjemahan baru hilang, ya. Nah, sekalipun orang tuanya itu jahat, ya, mungkin ada orang tuanya jahat begitu, tapi sering kali kita melihat masih bisa mencintai anak-anaknya, ya, masih bisa mencintai anak-anaknya. Orang tua yang jahat, ya, di dalam Lukas 11 ayat 11 dikatakan demikian, Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepadanya? Kepada anaknya itu ganti ikan. 12. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi di sini kita melihat sejahat-jahatnya orang tua masih memikirkan anak, masih memberikan yang terbaik, itu karena sisa kemuliaan daripada Allah. Kita kenal kasih ibu, ya. Memang kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah, gak pernah kasih bapak. Ya, haleluya. Jadi saudaraku, ya, anak-anak perhatikan. Romawi 2. Peraturan anak orang tua yang berat sebelah. Ya. Peraturan anak dan dengan orang tua yang berat sebelah. Kalau kita melihat sepertinya begitu. Ya. Ini dalam wasiat lama ditetapkan oleh Allah sebab masih ada
sisa-sisa kemuliaan Allah. Ya. Peraturan dalam wasiat lama ini ditetapkan Allah. Ditetapkan oleh Allah. Sebab ada sisa-sisa kemuliaan Allah. Yaitu A. Mati hidup anak diserahkan kepada orang tua. Jadi begini, kalau orang tuanya berkata, dibawa kepada para pemuka, ini anakku jahat, ini anakku kurang ajar, diserahkan. Tanpa minta keterangan 2 atau 3 orang saksi, anak itu dirajam sampai mati. Di dalam Ulangan 21 ayat 18, Ulangan 21 ayat 18 dikatakan demikian, apabila seorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayah dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Dan haruslah berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum, maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Kalau dalam peraturan yang lain, itu tidak bisa langsung dirajam batu tanpa keterangan 2 atau 3 orang saksi. Tapi kalau orang tua ini berkata, anak ini degil, anak ini membangkang, anak ini gak pernah nurut, begitu orang tua berkata begitu, dibawa ke pintu gerbang, maka orang sekotanya melempari dia dengan batu tanpa ditanya lagi. Jadi dengan kata lain, mati hidup anak diserahkan kepada orang tua. Kalau di dalam kitab Ulangan 17 ayat yang ke-6, atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Jadi saudara perhatikan, lihat betul. Kalau orang tua berkata, anak ini dah degil, anak ini membangkang, anak ini nggak bisa diajar, nggak perlu lagi minta saksi-saksi dari yang lain. Tapi kalau mau menjatuhkan hukuman kepada orang lain, itu harus dengan 2 atau 3 orang saksi baru boleh dilaksanakan. Memang ini dalam wasiat lama. Dalam wasiat baru, ya, anak yang kurang ajar tidak dirajam, ya, tidak dirajam saudaraku, tapi rohnya bisa dirajam sampai mati. Artinya begini, roh si anak itu tidak ada sejahtera, putus hubungan dengan Tuhan. Itu seperti dirajam. Ya. Itu seperti menerima satu beban yang berat begitu. Nah, ini anak dalam wasiat baru. Sebab itu anak-anak perhatikan baik akan hal ini. Jangan sampai roh si anak itu tidak taat kepada orang tua sehingga mengalami kekeringan, kekosongan, kehampaan dalam hidupnya. Sebab putus hubungan dengan Tuhan. B. Orang tua tidak menghormati anak. B. Orang tua tidak menghormati anak karena tidak ada ayatnya. Nggak ada. Hei orang tua hormati anakmu. Nggak ada. Tapi yang ada, kita melihat, saudaraku, orang tua mencintai si anak. Itu ada. Orang tua mencintai si anak. Titus 2 ayat yang keempat. Titus 2 ayat yang keempat dikatakan,
Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Tadi kita melihat mencintai, sekarang mendidik. Orang tua harus mendidik si anak. Ulangan 6 ayat yang ke-7. Ulangan 6 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi setiap ada kesempatan, orang tua harus mendidik anak. Sebab masa mendidik anak ini sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Begitu si anak sudah menginjak dewasa, mulai bertunangan, sudah kesempatan sudah makin sedikit, makin sedikit. Kalau sudah menikah, sudah lepas dari orang tua. Mengajar, ya, orang tua mengajar si anak. Amsal 22, Amsal 22 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Berikutnya kita melihat menyediakan keperluan si anak. Ya, tadi sudah kita baca 2 Korintus 12 ayat 14. Jadi orang tua tidak menghormati anak, tetapi orang tua mencintai anak, mendidik anak, mengajar si anak, menyediakan keperluan si anak. Ya. Kalau orang tua tidak melaksanakan perintah Tuhan, itu jahatnya. Sebab Tuhan mempercayakan sepenuhnya orang anak kepada orang tua. Tapi si anak tetap tidak boleh kurang ajar. Sekalipun mungkin melihat keadaan orang tuanya seperti itu, anak tidak boleh kurang ajar. Ya. C. Anak yang salah, yang bersalah pada orang tuanya, hukumannya lebih berat. Ya. Hukumannya lebih berat. Imamat 20 ayat yang ke-9. Imamat 20 ayat yang ke-9. Apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Jadi kalau anak bersalah pada orang tuanya, hukumannya mati. Ya. Kalau orang tua bersalah kepada si anak, hukumannya setimpal. Seandainya begini, orang tua terlalu keras memukul si anak, sehingga mungkin giginya gugur satu, lepas satu, maka hukumannya setimpal. Gigi orang tua lucut satu. Begitu, saudara. Ya. Nah, Romawi 3. Anak yang buta. Menghormati orang tua, sekali lagi, menghormati orang tua itu baru sekedar membalas kembali kebaikannya, belum berbuat baik. Ya. Jadi menghormati orang tua itu baru sekedar membalas kembali kebaikan orang tua, belum berbuat baik, belum. Ya. Jadi jangan bangga dulu si anak. Nanti kita melihat 1 Timotius 5 ayat yang keempat. 1 Timotius 5 ayat yang keempat, tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Baru sekedar membalas budi, belum
berbuat baik. Tetapi saudaraku, dalam hal ini saja Tuhan sudah memberkati si anaknya. Lebih-lebih kalau orang tua memberkati anak yang taat. Selain Tuhan memberkati, terus orang tua juga mintakan berkat kepada Tuhan untuk si anak. Orang tua berhak loh. Orang tua berhak mintakan berkat bagi si anak sebab orang tua adalah wakil Allah. Saudara perhatikan Yakub waktu Ishak memberkati Yakub itu terjadi. Ishak waktu berdoa, dia berdoa memberkati Yakub. Dan Yakub menerima berkat itu, terjadi. Ya. Jadi, kalau boleh saya katakan double deh begitu. Tuhan memberkati si anak, orang tua juga mintakan berkat kepada Tuhan untuk si anak. Bukan main. Tapi kalau anak itu kurang ajar, hukuman Tuhan yang datang, bukan berkat. Ajaran Tuhan yang datang. Ya, ajaran Tuhan yang datang. Nah, anak yang kurang ajar pada orang tuanya itu jahat, ya, tentu tidak rohani, sekalipun ya, di luar tampaknya menghormati orang tuanya, sekalipun di luar. Jadi kalau banyak orang, Pak, apa kabar Pak? Ini Pak makanan Pak. Nah, ini Ma makanan, ini ada berkat Ma. Tapi saudaraku, kalau di rumah kelihatan aslinya, ya, di luar tampak menghormati orang tua. Karena dilihat orang banyak kan, Pak, ini aku bawain makanan. Ma, ini aku bawain. Nih Ma, Pak, ada berkat diberikan. Tapi pada waktu di rumah, anak yang kurang ajar ini jelas tidak rohani dan buta rohaninya. Tidak rohani, saudara. Amsal 30 ayat yang ke-17. Amsal 30 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Jadi saudara lihat di Amsal 30 ayat 17. Nah, anak seperti ini yang kurang ajar itu tidak bisa melihat kemuliaan Allah dalam hidupnya. Itu seperti dirajam, saudara. Nggak bisa melihat Allah, padahal Allah ada. Tidak bisa mengalami berkat Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 8, Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, anak seperti ini tentu tidak suci hatinya, jahat saudaraku. Ya. Bagaimana mungkin dia bisa melihat Allah? Dan pasti kena hukuman, pasti kena kutuk. Ya. Juga perhatikan ya, orang tua kalau anak itu sudah menikah berarti punya mertua, itu wakil Allah. Ya. Sebagai wakil Allah. Kalau anak kurang ajar, itu melawan Allah. Ya. Melawan Allah. Dan pasti kena hukuman, pasti kena kutuk Allah. Jangan seperti Yesyurun, waktu kecil dipelihara, setelah gemuk besar ditendang yang pelihara. Disikat begitu, diusir yang pelihara. Ulangan 32 ayat yang ke-15, Ulangan 32 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Lalu menjadi gemuklah Yesyurun dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Anak-anak,
Kalau sudah dipelihara terus berhasil, terus lupa. Nggak, nggak ingat lagi sama orang tuanya. Bahkan sampai kurang ajar. Itu seperti menendang. Seperti Yeshurun. Kena kutuk. Ya. Kena hukuman. Ya. Kadang ya, tidak semuanya. Kalau orang tua sudah mati, begitu menghormati. Begitu menghormati. Sebab apa? Kalau orang tua mati biasanya kan banyak yang datang. Peti matinya dibelikan yang tebal. Emangnya orang tua yang mati itu apa? Gigiti peti mati. Ya. Selagi hidup minta buah nggak diberi buah-buah yang kurang bagus. Buah-buah yang sudah sudah tua banget sehingga nggak enak rasanya begitu. Minta apa-apa nggak diberi. Tapi setelah mati, dikuburnya, disiapin makanan. Berapa harinya diberi makanan. Untuk siapa? Apakah orang tua bisa makan? Enggak bisa. Selagi hidup, kalau kita mau beri makan, kalau kita mau menghormati orang tua, selagi orang tua masih hidup, masih bisa makan, masih menikmati makanan, itu sebenarnya kita harus berbuat. Belikan apa yang ia suka. Ya, memang kalau si anak makan mungkin hanya sayuran, tahu tempe, ya itulah yang bisa diberikan kepada orang tua. Orang tua jangan menuntut si anak. Ya. Kalau si anak memang keadaan ekonominya kurang bagus, tapi bukan berarti si anak tidak bisa menghormati orang tua, tidak bisa memberi, bukan. Apa yang ada padanya, bukan apa yang tidak ada pada si anak. Jadi kalau si anak makan seandainya makan beras jagung, ya mau tidak mau orang tua pun menikmati berkat itu. Itu yang dikatakan menghormati. Jangan munafik. Jangan setelah mati, waduh pesta seperti pesta. Setelah selesai acara ini dan itu, yang nikmati siapa? Yang hidup. Yang makan siapa? Yang hidup. Yang kenyang siapa? Yang hidup. Yang mati sudah gak bisa menikmati. Sebab itu, anak-anak kalau masih punya orang tua, hormati. Belikan apa yang menjadi kesukaannya. Bukan dari apa yang engkau tidak mampu. Kalau kita hanya mampu beli pisang goreng, belikan. Kalau kita mungkin mampu belikan burger, ya belikan. Apa yang kita mampu belikan dan berikan kepada orang tua. Ya. Sampai orang berkata demikian. Papa dan mama bisa menghidupi 4 anak. Tapi 4 anak belum tentu bisa menghidupi papa mama. Ngerti saudara ya? Papa mama bisa menghidupi 4 anak. Tapi 4 anak ini belum tentu bisa menghidupi papa dan mama. Mengapa? Kadang, pa, ke si A saja, pa. Si A kan lebih kaya dari saya. Si A berkata, pa, ke si B saja, pa. Si B berkata si C, dan seterusnya. Jadi tendang sana, tendang sini, lempar sana, lempar sini. Akhirnya orang tua melihat. Aku sama mama menghidupi 4 anak, tidak ada keberatan. Tapi 4 anak menghidupi orang tua kok keberatan. Nah, di sini perlu direnungkan. Seberapa banyak sih orang tua makan? Seberapa banyak sih kebutuhan orang tua? Nggak mungkin nanti orang tua minta baju yang mahal, yang aneh-aneh. Sudah usia lanjut, sudah. Jadi apa yang bisa dipakai, apa yang bisa dimakan, cukup bagi orang tua. Ya. 4. Romawi 4. Dasar penghormatan korban. Dasar penghormatan korban. Kalau kita mau menghormati orang tua, tapi tidak mau korban, ya, saudara-saudara perhatikan ya,
dulu papa mama merawat anak, ya, mungkin anak itu buang air besar, air kecil, dibersihin sama orang tua. Setelah orang tua tambah tua mungkin sakit-sakitan, buang kotoran di tempat tidur, buang air kecil di tempat tidur, dan lain sebagainya, si anak sudah mulai berubah wajahnya, cemberut dan lain sebagainya. Padahal waktu kecil dia dijaga. Ya. Orang Farisi mengajarkan penghormatan pada orang tua tanpa korban, dan itu sia-sia. Orang Farisi mengajarkan penghormatan pada orang tua tanpa korban, dan itu sia-sia. Matius 15 ayat 4 dan 6 sampai 6 dikatakan demikian. Matius 15 ayat 4 sampai 6. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, ini orang Farisi, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Ini cari alasan, saudara. Supaya dengan kata lain, gak usah lagi memberi papa dan mama. Bapak, ibu, gak usah. Sebab aku sudah memberikan untuk Tuhan. Itu omong kosong. Kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, pasti Tuhan memberkati hidup kita sehingga kita bisa memberi berkat kepada orang tua. Nggak mungkin itu tidak terjadi, ya. Nah, kalau anak seperti ini, ya, susah, saudaraku. Dia cari alasan, dia cari pokok pembenaran sehingga tidak mau menjaga, memelihara hidup orang tua. Perhatikan baik-baik. Ya. Kalau waktu kecil, anak ini nakal, saudara. Kurang ajar begitu, ya. Menyakiti hati orang tua dan lain-lain. Tetapi orang tua tuh masih mencintai, masih mencukupi kebutuhan anak. Semuanya dicukupi. Tetapi setelah orang tuanya jadi tua, jadi lemah, anak tidak menghormati orang tuanya dengan korban. Itu jahat. Ya. Kita sering mendengar, mama sudah makan. Ya, ini tidak boleh ditiru, saudara. Si orang tua berkata, sudah, padahal belum. Sudah, kamu makan dulu, kamu makan dulu. Mama ini loh, ma, ikannya. Mama ini loh, daging. Sudah, kamu makan. Mama sudah, padahal belum. Supaya si anak itu kenyang dulu. Ya. Supaya anak itu sehat. Tapi ini tidak boleh. Ini bohong, saudara. Dusta, tidak boleh. Orang tua seperti itu tidak boleh. Katakan, mama nanti makan. Kamu makan dulu. Ya. Biar kamu nikmati makannya. Mama nanti sisanya. Setelah kamu makan, baru mama yang makan. Nah, seperti itu. Jadi anak juga berpikir, oh, ini nggak boleh dihabiskan. Karena mama, papa belum makan. Jadi dia ngambil makanan secukupnya. Secukupnya. Jadi dia masih ingat orang tua. Kadang orang tua terlalu cinta kepada si anak. Udah makan, begitu. Nah, jangan seperti itu pendidikan juga nggak betul, saudaraku. Ya, nggak betul. Padahal kalau kita melihat anak itu jadi besar, jadi sukses, jadi berhasil, jadi seorang sarjana, itu semua dari orang tuanya. Ya, jangan berdosa seperti anak iblis, seperti anak setan, saudara. Kalau si anak berhasil, sukses,
mendapatkan gelar, tapi sama orang tuanya gak hormat, gak memperhatikan, ya. Permisi bicara mungkin keras, itu anak iblis. Anak Tuhan tidak seperti itu. Anak Tuhan yang cinta Tuhan pasti juga cinta kepada orang tuanya. Nah, setelah anak itu menikah, suami, istri. Kalau anak kita laki, berarti kita dapat mantu perempuan. Kalau anak kita perempuan, berarti kita dapat menantu laki. Nah, suami istri, ya, kalau istrinya atau suaminya membiarkan istri atau suaminya kurang ajar pada orang tua atau pada mertuanya, itu salah. Perlu dididik, saudara, perlu diberitahu. Kalau suami tahu istrinya kurang ajar kepada mertuanya, terus suaminya diam, itu ikut ambil bagian, ya. Itu ikut ambil bagian dalam tabiat kurang ajar. Sebab apa? Kalau suami atau istri tahu bahwa suaminya tidak menghormati mertua atau orang tuanya, itu tahu tapi tidak dikerjakan, itu jadi dosa. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Dikatakan demikian, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sebaliknya saudaraku, orang tua atau mertua jangan menuntut berlebih-lebih. Papa, mama sudah membesarkan kamu sekian, dari kecil habis ini, ke dokter dan lain. Gak perlu. Biasanya jarang orang tua mengungkit-ungkit seperti itu. Ya, orang tua biasanya rata-rata tuh menerima apa yang diberikan anak dengan sukacita, dia terima, dalam hatinya dia berdoa, Tuhan berkati. Ya, orang tua dengar, jangan menuntut berlebih-lebih pada anak atau menantu. B, berkat anak menghormati orang tua. Berkat anak menghormati orang tua. Anak yang menghormati orang tua, sekalipun orang tua tidak mampu membalas, ya, mungkin miskin, terus si anak ini bisa berhasil dan lain sebagainya, saudaraku, ya. Tapi kita melihat Allah selalu mampu dan sanggup untuk memberkati, untuk membalas apa yang dilakukan oleh si anak. Dan si anak ini rohaninya pasti bertumbuh, ya, pasti bertumbuh. Jadi kalau anak menghormati, berkat anak yang menghormati orang tua, jangan lihat orang tuaku bisa dihormati enggak? Miskin kok orang tuaku, enggak punya apa-apa. Berkat dari mana? Dia lupa. Orang tua wakil Allah. Tuhan mempercayakan orang tua sebagai wakil bagi si anak. Kalau dia menghormati orang tua, itu sama dia menghormati kepada Tuhan. Nah, kalau dia menghormati Tuhan, apa Tuhan tidak memberkati? Jadi, pandangan mata si anak hendaknya jernih, hendaknya tulus, menghormati, ya, karena orang tua mamaku di perutnya itu, di ikat pinggangnya itu ada berlian, ada emas. Jadi dia hormati supaya nanti diberikan kepada dia. Ini anak jahat, menghormati dengan tidak tulus. Orang tua kaya atau miskin, pintar atau bodoh, tugas si anak, kewajiban tidak bisa ditawar. Kewajiban si anak harus menghormati orang tuanya. C, bagaimana mendidik anak menghormati orang tua? Bagaimana mendidik anak menghormati orang tua? Orang tua itu jangan sungkan. Kalau anak masih kecil, didik dengan baik. Nanti kita melihat satu, lahir baru.
lahir secara jasmani itu tugas orang tua, ya. Lahir yang kedua, tugas orang tua bersama minta kepada Tuhan untuk melahirbarukan si anak. Nah, kalau si anak ini masih kecil, saudaraku ya, di sini kita akan melihat anak yang lahir dari orang tua yang percaya Tuhan itu disucikan di dalam orang tua. 1 Korintus 7:14, disucikan di dalam orang tua. Jadi orang tua yang percaya Tuhan melahirkan anak, ya, dididik masih kecil itu disucikan di dalam orang tua. Tapi setelah anak itu besar, bertumbuh, dia harus ambil keputusan sendiri. Tidak dapatkah kamu mengambil keputusan yang sungguh dari dirimu sendiri? Ambil sebuah keputusan. Ya. 2. Contoh, orang tua itu besar faedahnya. Orang tua, berilah contoh yang baik. Begini, si A punya papa, si A punya anak. Jadi anak ini melihat papanya si A ini gimana sih sikapnya terhadap opanya, terhadap omanya. Si anak ini lihat, oh begitu sikapnya. Begitu, si anak melihat contoh, ya, melihat perbuatan dari orang tua. Kalau orang tuanya menghormati opa, omanya, orang tuanya sendiri. Jadi papa, mama punya anak si A punya anak. Nah anak si A ini lihat papanya gimana terhadap orang tuanya sendiri. Kalau dia cinta, tindakannya bagus, dia memberi contoh yang baik, dia kepada orang tuanya begitu tinggal, jangan takut. Si anak ini akan meniru, si anak ini akan menghormati juga karena dia melihat contoh dan teladan dari orang tua terhadap orang tuanya sendiri. Begitu. Jadi ini merupakan sebuah penaburan. Ya. Tapi ingat, kalau papa punya anak si A punya anak. Tapi kalau si A ini tidak hormat, dia menabur sesuatu yang jelek, satu kali dia akan dibalas oleh si anak. Dia akan dibalas. Apa yang dia tabur kepada orang tuanya dibalas oleh si anak. Dibalas. Ya. Sebab itu saudaraku, hukum Tuhan, hukum penaburan itu pasti terjadi. Ya. Sebab itu si anak, orang tua itu bodoh, orang tua itu pintar, orang tua itu jelek, orang tua itu bagus mukanya, orang tua itu kaya atau miskin, tidak ada dasar yang lain. Wajib menghormati orang tua. Wajib. Ya. Wajib, saudara. Sebab hukum Tuhan berkata, apa yang kau tabur akan kau tuai. Galatia 6 ayat 7. Apa yang ditabur pasti dituai. Kalau kita rindu anak-anak kita hormat pada kita, berilah contoh, kita juga menghormati orang tua kita bagaimana. Si anak itu akan melihat, oh papa itu kalau oma, opa butuh diberi, oh begitu. Satu kali dia jadi dewasa, dia akan memberi seperti yang dia lihat contoh teladan dari orang tua. 3. Doa. Kadang-kadang saudaraku, ada anak yang sulit sekali diatur, ada yang sulit diberitahu membantah, diberitahu melawan, sampai orang tua, aduh, hanya bisa tepuk-tepuk dada. Saudara, jangan kecil hati. Jangan lupa perangi. Di balik si anak yang kurang ajar ini ada kuasa-kuasa yang lain. Lukas 11 ayat yang ke-20. Lukas 11 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jangan lupa pakai kuasa doa. Perang dengan si anak, dalam tanda kutip perang dengan si anak sendiri,
Kita tidak bisa mengandalkan, ini kan lahir dari perut-perutku sendiri, gak bisa. Ada kuasa lain yang bekerja, ada kuasa lain yang menipu si anak sehingga buta matanya, secara rohani buta. Kita pakai kuasa. Kalau aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah datang. Kalau kerajaan Allah datang kepada si anak, luar biasa. Ada damai, sukacita, ada sejahtera, ada pemulihan. Oh haleluya. 4. Rotan. Anak yang kecil berkali-kali salah perlu dirotan, dalam tanda petik dirotan, bukan rotan besar itu saudaraku, tapi perlu diajar, perlu dididik, perlu dikasih tahu. Ya. Perlu, jangan diam. Nanti kalau besar dia benci kepada saya kalau saya pukul. Enggak, saudara. Mesti dipukul, mesti diberitahu, tapi pukul pada tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan, yaitu pantat. Pantat itu dagingnya banyak. Jangan kita pukul sembarang, kita pukul di kepala, pukul di telinga. Oh jangan, itu bukan tempat. Tapi pantat itu tempat. Pukul. Pukul pun dalam hati kita, mesti kita berkata, aku pukul kamu 3 kali. Begitu 1 kali, 2 kali sudah gak tega. Itu namanya mengajar dengan kontrol, bukan dengan emosi. Ya. Kadang orang tua kalau melihat anak sudah nuakal emosi, aduh kasihan juga si anak. Memang anak itu nakal, tapi perlu diberitahu terus dihajar. Pukul pada tempatnya. Nah kalau anak itu sudah besar, ditegur, jangan diam. Nah nanti kalau ditegur saya nggak dikasih belanja. Itu namanya orang tua nggak bijaksana. Orang tua tuh takut mati. Padahal Tuhan mengatakan dia yang pelihara. Burung di udara nggak ada satupun yang jatuh karena lapar. Masa Tuhan nggak bisa pelihara orang tua yang mengikuti perintah-perintah Tuhan? Pasti bisa. Kalau anak sudah dewasa, sudah menikah tuh salah. Bicara. Memang tidak dipukul, bicara, tegur. Ya. Jangan seperti Imam Eli, anaknya nggak ditegur, Hofni dan Pinehas, akhirnya rusak. Anaknya rusak, akhirnya hukuman Tuhan jatuh kepada Imam Eli, Hofni dan Pinehas, 1 hari mati bersama. Tuhan yang menghukum. Ya. Jadi kita melihat, saudaraku, dalam menangin anak yang masih kecil, menanjak kepada remaja, jangan dengan emosi. Ya. Jangan dengan marah yang berlebih-lebihan, nggak baik. Sebab amarah manusia itu tidak mengerjakan hal yang baik, tapi perlu dipukul. Supaya anak itu sadar, oh kalau aku salah, papa marah, papa beri hadiah pukulan. Jadi si anak mikir, lain kali nggak mau salah lagi supaya tidak pukul. Nah kalau anak itu sudah dewasa, sudah menikah, bekerja sendiri, tapi salah pekerjaan, bicara. Lah nanti kalau nggak dibelanja itu urusan Tuhan. Kita mesti menyampaikan kebenaran, kita mesti ngomong. Lah kalau anaknya sudah nggak benar, hasil pekerjaan hasil nggak benar, hasil judi, hasil korupsi, hasil menipu sana sini, terus hasil itu diberikan kepada orang tua, jangan mau. Jangan mau. Omong, kerja yang betul, kerja yang jujur. Tuhan sanggup memberkati kamu. Nah, bicara. Kalau anak itu tidak mau berubah, jangan diterima berkat. Jangan diterima. Tunjukkan bahwa orang tua masih sanggup hidup bersama dengan Tuhan. Tunjukkan itu. Haleluya. Nah sekarang kita melihat kesimpulannya. 1. Peraturan Tuhan dalam hubungan anak orang tua ini yang terbaik. Ya, tadi yang sudah saya jelaskan, hubungan peraturan Tuhan dalam hubungan anak orang tua ini yang terbaik. Orang anak perhatikan, oh kalau orang tua menghukum, menegur itu maksudnya ini. Orang tua juga dalam menasihati si anak, ikuti aturan-aturan daripada Tuhan. Kalau perlu pukul ya pukul, jangan dengan emosi. 2,
B. Dasar anak menghormati orang tua adalah korban. Tadi kita sudah baca Matius 15 ayat 4 sampai 6, jangan seperti orang Farisi. Hanya mulut yang ngomong, duh kasihan ya papa, duh kasihan ya. Tapi setelah itu sudah. Nggak ada tindak lanjut lebih. Ya, hanya mulut yang ngomong, duh kasihan. Menghormati mulut, tapi tidak dengan perbuatan. Begini saudara, kalau kita menghormati orang tua, mau tidak mau, dompet kita terbuka. Dompet terbuka keluar sesuai dengan kemampuan kita. Bukan apa yang tidak ada pada kita. Tapi pasti ada korban. Ada korban. Mungkin kita lagi masa, oh ya, papa mama suka ini. Disisihkan sedikit, berapa sih orang tua makan? Disisihkan sedikit, kita makan, ini buat orang tua. Disisihkan, terus kalau orang tua tinggalnya jauh, kita antar. Ya. Tidak dekat dengan rumah, kita antar. Tapi disisihkan, memang sengaja kita mau melakukan perbuatan baik itu disisihkan. Apa yang kita masak, apa yang kita makan, ini buat papa, ini buat mama. Sisihkan. C. Anak-anak diberkati oleh Tuhan. Anak-anak diberkati oleh Tuhan sebab melakukan apa yang diperintahkan oleh firman-Nya. Anak-anak diberkati oleh Tuhan sebab melakukan apa yang diperintahkan oleh firman-Nya. Ya. Jadi kita begini, kita melakukan penghormatan kepada orang tua karena diperintah oleh Tuhan. Bukan karena orang tua kaya, bukan karena orang tua berkecukupan, bukan. Ya. Karena diperintah. Jadi kalau kita mengikuti perintah Tuhan, maka yang memberi perintah itu yang memberkati kita. Ya. Maka yang memberi perintah itu yang memberkati kita. Kita pasti diberkati. Haleluya. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak dan Ibu ikuti aturan-aturan firman Tuhan dalam mendidik anak. Jangan sekali-sekali kita berkata, goblok, bodoh kamu. Jangan. Kita beritahu, kamu nakal, kamu lihat, ini loh kenakalan kamu. Boleh. Tunjukkan kenakalannya. Boleh. Ya, tapi jangan dengan emosi, goblok. Apalagi seluruh isi kebun binatang keluar. Waduh, itu gak bagus, saudara. Ya, oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Hari ini Tuhan memberkati kami dalam hubungan orang tua dan anak, anak dan orang tua, mertua dengan menantu, menantu dengan mertua. Kalau kami melakukan ini semua karena diperintahkan oleh Tuhan, maka kami yakin, maka kami percaya. Apa yang kami lakukan karena kami ikut perintah-Mu, maka Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Mungkin orang tua tidak bisa membalas, tidak bisa memberi apa-apa, tapi ada Tuhan yang memberkati. Karena orang tua adalah wakil daripada Allah di muka bumi ini. Terima kasih. Biar kami semua mentaati melakukan apa yang sudah kami dengar. Sehingga kami boleh mempraktekkan hukum-hukum ini. Berkati umat-Mu, sertai umat-Mu, lindungi umat-Mu. Apa yang dikerjakan oleh umat-Mu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus sanggup. Istimewa anak-anak yang taat akan orang tua. Tuhan pasti memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, kami boleh kembali menerima kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari kita angkat tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai, sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan roh menyertai hidup kami. Khususnya pada hari ini, Tuhan berkati bagi anak-anak yang hormat, yang taat kepada orang tua.
tua juga yang ikut akan hukum-hukum-Mu dalam mendidik anak-anak. Berikan kemampuan, berikan kekuatan, dan berkati juga. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.